kita harus saling mengasihi. Amin. Iya. Di mana hari-hari ini saudara-saudara kasih dalam nama Yesus mengasihi dengan cara apa? Bukan secara hanya materi, bukan secara hanya mengasihi Tuhan, memberikan persembahan, bukan hanya dengan cara mengasihi Tuhan, ya saudara, hanya datang ke gereja sudah tanda mengasihi Tuhan. Tidak. Mengasihi Tuhan ialah menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita, ya. Dan ketika ada seseorang bertanya, apakah hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Amin. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi ketika kita hidup melakukan perintah Allah, karena kita saudara-saudara hidup mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Dengan cara apa? Dengan cara kita juga mengasihi sesama kita. Amin. Iya. Terkadang orang banyak mengasihi Allah tapi tidak mengasihi saudara-saudaranya. Mengasihi bukan saya katakan kompromi dengan dosa orang, tetapi mengasihi ialah bagaimana cara Allah mengasihi kita. Begitu juga kita mengasihi sesama kita. Mengasihi bukan dalam berarti mentoleransi tentang kejahatan, mentoleransi tentang hal yang salah. Tetapi saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ialah bagaimana saudara kita mungkin dalam hal kejahatan, kita mengasihi dia dengan cara menasehati. Kita mengasihi dia dengan cara mengingatkan, bukan mendukung, bukan menyembunyikan kesalahan. Ketika itu hal yang tidak benar, maka tidak ada hal yang ditoleransi. Tetapi ketika kita mengasihi, maka kita akan mengingatkan. Ketika ada saudaranya yang salah atau ada saudaranya yang tidak hidup di dalam kebenaran, maka kasihilah saudaramu itu untuk dia bisa mengenal kebenaran. Amin. Hal yang salah jangan ditoleransi, tetapi kasih tetap berjalan seturut dengan firman Tuhan. Amin. Iya. Seturut dengan firman Tuhan, bukan dengan cara pemikiran logika manusia. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jadi, saudara, kita belajar di sini. Saya katakan bukan saya sempurna melakukan segala firman Tuhan ini. Saya juga belajar. Kita sama-sama saling mengingatkan bagaimana saudara kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh mengasihi karena orang mengasihi kita, tetapi kita mengasihi sekalipun orang tidak mengasihi kita. Amin. Jadi saudara-saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Iya. Tapi banyak orang yang merasa mengenal Allah, tapi tidak hidup dalam kasih. Hanya mengatakan sekedar kasih, tetapi tidak hidup benar-benar dalam kasih. Kalau kita benar-benar hidup dalam kasih, kita akan mengenal kasih Allah bagaimana. Sejahat apapun orang itu, sebandal apapun, separah apapun orang itu, kalau kasih Allah ada dalam hidup kita, kita akan tahu dia tidak mentoleransi. Tetapi bagaimana dia mengasihi? Dengan cara mengingatkan apa yang dikatakannya kepada perempuan yang kita katakan pelacur itu, atau perempuan sundal itu. Jangan berbuat dosa lagi. Dia mengingatkan. Itulah kasihnya. Kenapa orang sekarang ketika ada kesalahan diumbar-umbarkan? Nah, di sini saudara-saudara, kita tidak boleh mengumbar-umbarkan dosa orang. Firman Tuhan juga mengatakan, tegur dia 4 mata jika mempunyai kesalahan. Ya. Tegur 4 mata. Dari awal 4 mata. Tetapi banyak hari-hari ini saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, ketika orang bersalah, ketika orang melakukan kejahatan, langsung diumbarkan kepada setiap satu kampung. Bukan mengingatkan dulu. Emang firman Tuhan juga akan katakan di depan jemaat. Tetapi ingat tingkatannya. Amin. Ingat tingkatan. Saya katakan ini, ngasihi bukan hanya sekedar perkataan saja. Amin.
Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Iya. Firman Tuhan berkata juga dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Banyak hari-hari ini berkata kepada orang, kasihilah musuhmu, bantulah sesamamu, tolonglah sesama umat manusia. Bukti nyata dari segala apa yang kita lihat depan mata kita, kita tidak mau mengasihi. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kasih tidak hanya sekedar omongan, tetapi pembuktian. Kasih adalah pembuktian, bukan perkataan saja. Makanya firman Tuhan mengatakan, anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Iya, di dalam perbuatan dalam kebenaran. Kita berbuat di dalam kebenaran. Ya juga nggak mungkin orang yang mungkin butuh uang untuk narkoba atau buat untuk berjudi kita bantu, tidak mungkin. Kita situ sudah salah untuk melakukan kebenaran. Tetapi sudah sangat butuh, mungkin tidak makan, mungkin tidak mempunyai uang untuk membayar sekolah, atau sungguh sangat tidak ada lagi biaya listrik. Kita katakan untuk membeli token saja sulit. Kita mempunyai harta pribadi atau mempunyai uang atau memiliki sedikit yang bisa kita bantu, tetapi kita menutup hati kita untuk menolong sesama kita. Bagaimanakah kasih Allah ada di dalam hidup kita? Makanya firman ini mengatakan, kasih itu bukan perkataan saja. Ingat, kasih itu bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi pembuktian kita bahwasanya kita hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang memiliki buah-buah Roh Kudus. Yang pertama di dalam buah Roh Kudus ialah kasih. Dan buktikan, bukan perkataan. Pembuktian ialah bertindak, melakukannya. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan? Melakukan firman-Nya. Apa perintah Tuhan? Lakukanlah, mengasihilah. Amin. Jangan ngomong kasih kalau tidak ada pembuktian. Amin. Tuhan mau kita buktikan karena Allah ada dalam hidup kita. Amin. Allah adalah kasih. Amin. Dan saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita belajar hari-hari ini. Terkadang situasi, kondisi, atau apa yang telah kita alami itu mengajari kita bagaimana supaya kita hidup di dalam kasih Allah. Amin. Seberapapun yang kita punya, kalau kita mempunyai hati untuk mengasihi, maka kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Dalam Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Janganlah kamu berutang pada siapapun. Benar, Tuhan tidak menyuruh kita untuk saling berutang. Amin. Firman Tuhan tidak menyuruh kita saling berutang, karena utang dosa kita telah dibayarnya. Amin. Jadi tidak ada pada kita utang lagi. Ketika ada utang saudara kita, maka kita mengasihi dia. Kalau bisa dibayarnya, puji Tuhan. Kalau tidak bisa, saudara, biar Tuhan yang membalas kepadamu. Itulah saling mengasihi. Berat, tetapi saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, dalam hati kita jangan berutang, karena kita sudah ditebus. Amin. Sudah ditebus dari utang. Untuk itu kita jangan mengutangi siapapun. Hendaklah kamu mengasihi. Tapi kalau mungkin orang yang belum ditebus atau masih berutang akan suka mengutangi.
Makanya kata firman Tuhan, jangan tutup hatimu ketika ada orang yang kekurangan atau ada orang yang kesusahan. Jangan mengutangi. Amin. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, karena kasih adalah pembuktian, bukan perkataan. Amin. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan sebab orang yang mengasihi memenuhi segala hukum Taurat. Dan hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus. Untuk itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, makanya kasihmu jangan berpura-pura, makanya kasihmu jangan omong kosong. Maka kasihmu itu jangan sekedar umbar-umbar perkataan. Seorang hamba memohon supaya melepaskan utang dari raja itu. Tetapi ketika utangnya dilepaskan dan dia menagih kepada orang yang punya utang, akhirnya apa? Dia tidak mempunyai belas kasihan. Dia sudah dibelas kasihani. Tuhan sudah membelas kasihani kita. Maksa kita tidak mempunyai belas kasihan kepada setiap orang? Apakah itu tanda kasih Allah dalam hidup kita? Kalau kita tidak mempunyai belas kasihan? Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, butuhnya pembuktian dalam kasih hari-hari ini. Jangan hanya perkataan saja. Amin. Tuhan tuntut setiap perkataan kita. Makanya saya katakan saya selalu belajar. Makanya belajar. Ini sekolah kita, firman Tuhan yang mengajari kita. Sebab firman Tuhan mengatakan pengurapan yang mengajari kita. Sekolah tinggi-tinggi, saya bukan menyalahkan sekolah, tetapi sekolah tinggi-tinggi pun kalau tidak ada pengurapan dari Kristus yang menuntun, maka tidak akan mengenal kasih Allah itu. Amin. Saya tidak menyalahkan sekolah, tidak. Tetapi banyak etika orang yang bersekolah hari ini tidak mengenal akan kasih Allah. Hanya sekedar perkataan, tidak pembuktian. Tuhan mau kita untuk membuktikannya. Buktikan kasih-Mu, bertindak Engkau dalam kasih. Amin. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika kita hidup dalam kasih Allah, maka hidup kita pun akan damai sejahtera. Hidup kita pun akan penuh sukacita.